Peta Akidah. يا غرباتي أوهكذا يجري الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غرباتي. Para pendengar yang budiman, di antara faidah atau hikmah kita mengetahui dan membaca serta mengetahui tanda-tanda hari kiamat ini, di antaranya adalah dengan mengimani kabar-kabar tersebut, maka itu termasuk dari keimanan kepada Allah Ta'ala dan keimanan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, termasuk konsekuensi kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita membenarkan setiap kabar yang datang dari sisi Allah Ta'ala ataupun dari lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang mukmin mendengar hadis atau ayat, khususnya hadis-hadis karena banyak terdapat dalam hadis-hadis, ya. Ketika mendengar hadis-hadis yang memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat, lalu dia beriman dengan tanda-tanda tersebut, maka dia telah mewujudkan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib artinya sesuatu yang tidak terlihat, yang belum datang, yang tidak tampak. Tetapi kita mengimaninya dikarenakan telah dikhabarkan oleh Zat yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikhabarkan oleh Rasul yang sangat terpercaya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengimani perkara yang gaib ini termasuk sifat pertama dan utama orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim. Kitab itu, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yang akan mendapat manfaat dan mendapat petunjuk dari kitabullah? Diterangkan di ayat berikutnya, sifat pertama dan utama orang-orang yang bertakwa, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Jadi sifat orang yang bertakwa, sebelum mendirikan salat yang 5 waktu, sebelum menunaikan zakat, sebelum yang lain-lain, sifat yang pertama, yang paling khusus dari orang-orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata, tidak tertangkap oleh panca indera, tidak mungkin bisa kita ketahui dengan fisik kita, tetapi semata-mata karena kita mendengar ayat Al-Quran berbicara tentang kabar, suatu kabar, atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita tentang suatu peristiwa atau berita yang ini masih sangat jauh terjadi atau kita tidak mengetahuinya, tidak pernah mengetahui. Tetapi ketika sampai kepada kita ayat atau hadis tersebut, maka kita membenarkan, kita mengimani perkara tersebut. Ini termasuk dari al-iman bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib yang merupakan sifat terkhusus orang-orang yang bertakwa. Kemudian, faedah yang kedua adalah terjadinya perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang gaib tadi, sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh nas-nas, ini akan semakin meneguhkan keimanan dan memperkuatnya. Jadi, ketika perkara yang gaib atau kabar-kabar gaib tersebut yang telah dikabarkan 15 abad yang lampau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihatnya terjadi pada abad ini atau telah lewat sebelum kita. Ternyata apa yang beliau kabarkan itu terjadi persis seperti yang beliau kabarkan. Maka seorang muslim ketika menyaksikan atau mendengar itu akan semakin bertambah keimanannya, semakin kokoh dan semakin kuat keimanannya. Kemudian hikmah berikutnya adalah mengokohkan keimanan kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat dengan segala peristiwa-peristiwanya yang itu semua gaib. Mengimani hal itu termasuk salah satu rukun iman. Yaitu rukun iman yang kelima. Kemudian terjadinya peristiwa-peristiwa di dunia, persis sebagaimana yang dikhabarkan oleh nas-nas, ini menjadi dalil yang wadih, bukti yang sangat jelas akan kebenaran setiap kabar yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala maupun Rasulnya SAW terkait dengan hari-hari kiamat, terkait dengan berita-berita kiamat. Jadi,
peristiwa-peristiwa hari kiamat itu sangat dirinci di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Peristiwa demi peristiwa. Proses demi proses. Tahapan demi tahapan yang akan dialami oleh manusia nanti di hari kiamat sebelum menetap di tempat tinggalnya yang sejati, yaitu di surga atau di neraka. Sebelum itu ada proses-proses yang sangat panjang dan sulit serta berat sekali. Nah, ketika di dunia ini kita menyaksikan berita-berita tentang peristiwa yang terjadi di dunia, bukan di akhirat, yang akan terjadi di dunia, berupa peristiwa-peristiwa yang akan datang di akhir zaman atau akan muncul di akhir zaman. Dan itu telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dan kita menyaksikan, kita melihat atau mendengar, maka ini semakin mengokohkan keimanan kita kepada peristiwa-peristiwa gaib yang dikabarkan akan terjadi di akhirat. Karena semua berita itu datang dari Allah SWT. Jadi, untuk yang di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dikabarkan terjadi di akhirat tidak mungkin kita membuktikan di dunia. Tidak bisa dibuktikan. Karena itu nanti di akhirat. Baru bisa dibuktikan setelah hari kiamat terjadi. Tapi, tanda-tanda hari kiamat yang itu semua yang terjadi di dunia, bukan di akhirat. Tanda-tanda hari kiamat itu terjadinya di dunia. Peristiwa demi peristiwa. Bencana demi bencana. Malapetaka demi malapetaka. Perubahan-perubahan. Dari baik menjadi buruk dan seterusnya. Ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian kita menyaksikan sendiri dengan jelas, dengan nyata, dengan gamblang sekali. Maka ini akan semakin mengokohkan keimanan kita kepada hari akhirat dengan segala proses dan peristiwa dahsyatnya. Kenapa? Karena apa yang dikabarkan terjadi di dunia ini benar, maka apa yang dikabarkan akan terjadi di akhirat juga benar. Karena kedua berita itu datang dari Allah Ta'ala yang maha hak dan juga dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya, kita mengimani tanda-tanda hari kiamat itu adalah bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing atau menunjuki umatnya kepada kebaikan dan memperingatkan dari semua keburukan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk kepada para sahabatnya apa jalan yang harus mereka tempuh, sikap yang harus mereka ambil ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang akan muncul pada masa para sahabat tersebut. Jadi setelah beliau mengkhabarkan akan terjadi suatu peristiwa seperti ini, maka beliau memperingatkan umatnya, kalau itu terjadi jangan sampai kalian ikut terlibat dalam fitnah itu, atau jangan sampai kalian larut dalam keburukan tadi. Kalian harus waspada. Masing-masing orang harus bertakwa kepada Allah dan menjaga dirinya sendiri. Demikian pula ketika peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi di kalangan para sahabatnya, tapi terjadi di kalangan umatnya. Maka jika peristiwa-peristiwa itu terjadi, maka beliau memberikan solusi, memberikan petunjuk. Kalau itu terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Sikap apa yang harus kalian ambil? Nah, sehingga dengan kita mengimani tanda-tanda hari kiamat tersebut, sekaligus kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus berbuat ketika itu terjadi. Dan di sini ada suatu faedah besar, yaitu apa? Petunjuk kepada kebaikan dan pencegahan dari keburukan. Adapun peristiwa itu terjadi, pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Cuma kalau itu terjadi, apa yang harus kita ambil? Sikap apa yang harus kita tempuh? Karena boleh jadi akal manusia akan bingung ketika terjadi peristiwa demi peristiwa yang kadang-kadang membingungkan dan membuat manusia gelisah. Ini bagaimana kita menyikapinya dan seterusnya. Maka di sini faedah kita mengimani tanda-tanda hari kiamat seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu membuat kita sekaligus tahu bagaimana kita harus bersikap. Nah, ini beberapa hikmah dan faedah dari kita mengetahui sekaligus mengimani asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. لا ترتضي دنيا العافن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العافن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا